Hai semua, selamat memasuki semester baru. Aduh, bingung ya mau belajar apa? Oh iya, kita belajar mengenai denah dan sistem koordinat, yuk. Baik, kita akan belajar mengenai pengenalan denah pada saat ini. Ya, diperhatikan baik-baik ya. Oke, apa sih itu denah? Nah, denah adalah gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Terus bedanya dengan peta apa? Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian bentuk permukaan bumi pada bidang datar. Yuk kita lihat contohnya ini. Nah, ini adalah contoh dari peta. Judul peta ini adalah peta Indonesia. Kita bisa melihat penampakan alam Indonesia, ketinggian, laut, dan segala macam dalam peta tersebut. Sedangkan, ini adalah contoh denah sederhana. Nah, bisa kita lihat ya, denahnya apa. Oke, dan kemudian ada beberapa hal yang menjadi kesamaan antara peta dan denah. Yang pertama terdapat judul peta dan denah juga terdapat judul. Kalau nggak ada judul ya kita nanti bingung ini peta apa, ini denah apa. Nah, kemudian yang kedua, di dalam peta terdapat simbol, titik, garis, dan warna. Titik itu menunjukkan tempat, warna itu ada ketinggian atau kedalaman laut, sedangkan garis adalah garis batas, bisa juga garis-garis kereta api. Dan kemudian kalau di dalam denah ada simbol berupa bangunan dan juga nama jalan. Pada peta dan denah juga terdapat arah mata angin, dua-duanya punya ya. Dan di dalam peta terdapat legenda, yaitu merupakan keterangan dari simbol, sedangkan denah tidak memiliki legenda. Ya, legenda itu yang menerangkan simbol-simbol tersebut. Kemudian di peta terdapat skala, karena dalam pembuatan peta perlu menggunakan skala, sedangkan di denah tidak memiliki skala. Fungsi dari denah, nah denah sendiri ini ada dua. Yang pertama denah lokasi, fungsinya adalah untuk menunjukkan arah lokasi dari suatu tempat berdasarkan lokasi di sekitarnya. Sedangkan denah posisi, itu berdasarkan posisi di sekitarnya, bukan lokasinya. Nanti kita lihat bedanya ya. Nah, selanjutnya arah mata angin. Mungkin kamu sudah belajar arah mata angin ya. Disimbolkan ada yang seperti ini, atau juga ada yang seperti ini. Nah, arah mata angin ini bisa menggunakan panah atau tanda seperti bintang. Dan selalu diingat, utara harus selalu menghadap ke atas. Dan kemudian, denah itu manfaatnya apa sih? Ya untuk mengarahkan dan menunjukkan lokasi acara undangan. Misalkan ada undangan ulang tahun atau apa. Atau juga GPS. Ada yang tahu GPS? Global Positioning System. Ya benar, yang ada di HP kita masing-masing yang dimanfaatkan oleh ojek online yang kita tahu. Itu menggunakan GPS juga, denah itu ya. Ya, materi selanjutnya adalah posisi benda pada bidang koordinat. Apa sih posisi benda pada bidang koordinat itu? Fungsinya adalah supaya kita lebih mudah menemukan letak suatu tempat atau benda jika digambarkan dalam petak-petak yang disebut sebagai bidang koordinat. Penulisannya harus garis dulu baru kolom dulu. Nah, gimana sih penulisannya? Nah, contohnya ada misalkan ini. Yang kolom itu yang mendatar, yang garis itu yang horizontal. Penggaris itu ada di A4. Yang itu ada di D1. Tas ada di C5, kolom C baris kelima. Kemudian snack itu ada di F4. Pena itu ada di F6. Sedangkan ballpoint ada di F2 dan buku itu ada di H3. Ingat ya, kolom dulu baru baris. Kolomnya berapa baru barisnya berapa. Nah, kemudian di dalam matematika ada namanya sistem koordinat Cartesius. Dikenalkan oleh ahli matematika dari Prancis René Descartes atau Renatus Cartesius. Penulisannya X, Y, itu dinamakan titik koordinat. Nah, itu fotonya tuh, si René Descartes. Ya, X, Y. X itu kolom, Y itu baris. Gambarnya seperti ini. Yang X itu yang mendatar, dinamakan sumbu X atau apsis, sedangkan yang Y itu yang horizontal, dinamakan dengan sumbu Y atau ordinat. Ya. Jadi penulisannya adalah X-nya berapa dulu angkanya, baru Y-nya berapa. Kita mulai dari yang F. F itu X-nya ada negatif 2, Y-nya 1. Jadi tulisnya negatif 2,1. Kalau E, X-nya ada di 2, dan Y-nya ada di 2, makanya 2,2. Yang G itu X-nya ada di negatif 3, dan Y-nya juga ada di negatif 3, maka tulisnya negatif 3, negatif 3.
Oke, nah Bapak ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah sebagai berikut. Membuat denah perjalanan dari rumah ke sekolah. Digambar yang rapi menggunakan penggaris dan pensil. Ya, terima kasih pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.